Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, soleh-solihah dimanapun berada. Kali ini kita akan latihan kembali soal-soal ujian sekolah mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 Sekolah Dasar. Soal nomor 1, perhatikan ayat berikut dengan seksama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bacaan di atas adalah surat At-Tin ayat ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Kita bacakan bersama-sama. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nomor 2, perhatikan bacaan berikut dengan seksama. Laqad khalaqna. Kalimat di atas dibaca memantul karena mengandung hukum bacaan A. Ikhfa, B. Idgham, C. Qalqalah, D. Izhar. Jawabannya adalah C. Qalqalah. Qalqalah itu dibaca memantul. Hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Dalam keadaan mati ataupun sukun. Maka dibacanya harus memantul. 3. Qadar disebut juga takdir. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah disebut takdir. A. Mu'allaq, B. mubram, C. mutlak, D. makhluk. Jawabannya adalah B. Mubram. Mubram adalah takdir Allah yang tidak bisa kita ubah, seperti kematian, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa diupayakan untuk diubah. Contohnya, yang sakit bisa sembuh dengan cara berobat. Ikhtiarnya berobat, pergi ke dokter. Ataupun misalkan yang bodoh menjadi pintar, ikhtiarnya dengan cara rajin belajar. Ataupun berusaha menjadi juara pada perlombaan tingkat kecamatan misalkan. Berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi juara, itu takdir mu'allaq, bisa diupayakan untuk diubah dengan cara doa dan ikhtiar. 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama kitab dan penerima. Nama kitab Zabur, penerima Daud. Nama kitab Injil, penerima titik-titik. Nama kitab Taurat, penerima Musa alaihissalam. Nama kitab Al-Quran, penerima Muhammad SAW. Untuk melengkapi tabel di atas, nama Rasul yang menerima kitab Injil adalah A. Nabi Nuh alaihissalam, B. Nabi Isa alaihissalam, C. Nabi Ismail alaihissalam, D. Nabi Adam alaihissalam. Jawabannya adalah B. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil. 5. Perhatikan ketentuan puasa di bawah ini. Pernyataan yang merupakan sunnah puasa terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Mari kita analisis bersama-sama. Nomor 1, Islam balik berakal sehat dan kuat berpuasa. Ini merupakan syarat wajib puasa. 2. Niat di malam hari dan tidak makan, tidak minum, serta menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ini merupakan rukun puasa. 3. Menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, makan minum yang manis saat berbuka, berdoa sebelum berbuka. Nah, ini sebutnya sunnah puasa. 4. Hilang akal, murtad, haid, muntah disengaja, ini yang membatalkan puasa. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah C. Menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, makan minum yang manis, dan berdoa ketika berbuka merupakan sunnah puasa. Ingat, nomor 1 syarat wajib puasa, nomor 2 rukun puasa, nomor 3 sunnah-sunnah puasa, nomor 4 yang membatalkan puasa. 6. Perhatikan ketentuan sholat berikut. Pernyataan yang merupakan rukun sholat terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4.
Kita analisis bersama-sama. Nomor satu, berhadas kecil, aurat terbuka, terkena najis, berkata dengan sengaja ketika sholat. Nah, ini nomor satu ini merupakan yang membatalkan sholat. Kedua, Islam, balik, berakal, sehat, dan mumayyiz. Nomor dua ini merupakan syarat wajib sholat. Bertiga, suci dari hadas kecil maupun besar, suci pakaiannya, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Nah, ini merupakan syarat sahnya Sholat. Keempat, niat takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu membaca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud. Nomor 4 ini merupakan rukun sholat. Jadi jawabannya adalah D. Niat takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu membaca Fatihah, ruku', i'tidal, dan sujud merupakan rukun sholat. 7. Perhatikan sifat-sifat Allah berikut ini. Sifat-sifat Allah di atas yang merupakan sifat jaiz bagi Allah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Kita analisis bersama-sama lagi ya. Nomor 1, Allah Maha melihat segala apa yang dikerjakan. Berarti sifat ini merupakan sifat basor. Ya, Allah Maha melihat. Nomor 2, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sifat al-muqtadir. Allah Maha kuasa. Nomor 3, Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Nomor 3 ini merupakan sifat jaiz bagi Allah. Allah berwenang. Allah istilahnya memiliki hak untuk menciptakan ataupun menghilangkan sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada paksaan dari apapun dan siapapun. Ini sifat jaiz bagi Allah. Nomor 3. Nomor 4, sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sifat Allah, ini sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat Sami, As-Sami, dan juga Al-Alim. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah C. Nomor 3, sifat jaiz bagi Allah adalah Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Nomor 8, perhatikan tabel di bawah ini. Nama sahabat Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Nama sahabat Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq. Nama sahabat Utsman bin Affan, gelarnya Dzunurain. Nama sahabat Ali bin Abi Thalib, gelarnya titik-titik. Untuk melengkapi tabel di atas, gelar yang disandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah A. Karamallahu waladahu, B. Karamallahu jasadahu, C. Karamallahu wajhahu, D. Karamallahu ilmuhu. Jawabannya adalah C. Karamallahu wajhahu. Silakan dihafalkan nama sahabat Khulafaur Rasyidin beserta gelarnya. Nomor 9, perhatikan tabel di bawah ini. Nama malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Nama malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. Nama malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Nama malaikat Israil tugasnya titik-titik. Dari tabel di atas, tugas malaikat Israil adalah A. Menjaga pintu surga, B. Menjaga pintu neraka, C. Mencatat amal baik manusia, D. Mencabut nyawa. Jawabannya adalah D. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Kalau yang menjaga pintu surga itu malaikat Ridwan, menjaga pintu neraka malaikat Malik, mencatat amal baik manusia Raqib. Ada juga malaikat yang menanyai di alam kubur Munkar dan Nakir. Silakan dihafalkan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. 10. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut di atas merupakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Nanti kita analisis bersama-sama pernyataan di atas. Nomor 1, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, segera mengajarkan agama kepada umatnya. Muridnya yang murtad bekerja sama dengan orang Yahudi akan membunuhnya. Ini seperti kisah Nabi Isa alaihissalam ya. Ketika ada muridnya yang durhaka, muridnya yang murtad, muridnya yang mau mencelakai nabinya sendiri ataupun gurunya sendiri.
Nomor 2, beliau meninggalkan kaumnya naik ke atas perahu, beliau dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan paus, ditelan, ya ditelan tanpa dikunyah. Nah, ini kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya. Tetapi setelahnya diberikan ujian teguran oleh Allah, kemudian Nabi Yunus sadar dan memohon ampun kepada Allah. Nomor 3, beliau mendapat ujian yang dahsyat, hartanya terbakar, binatang ternaknya mati, anaknya satu persatu meninggal, menjadi orang miskin dan jatuh sakit. Selama bertahun-tahun beliau selalu tabah dan sabar menghadapi cobaan. Nah, nomor 3 ini merupakan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nomor 4, sekelompok pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua untuk menghindari kezaliman penguasa dan mempertahankan akidah mereka dan keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernyataan yang betul yang merupakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan oleh nomor C3. Jawabannya C3. 11. Dari 25 rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 rasul pilihan yang mendapatkan gelar ulul azmi atau rasul yang memiliki keimanan keteguhan hati yang sangat luar biasa atas segala ujian yang telah Allah berikan kepada nabi tersebut atau rasul tersebut. Nah, siapa rasul yang mendapat gelar ulul azmi? A. Adam, Ibrahim, Ayub, Su'aib, dan Musa. B. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. C. Hud, Musa, Isa, Yahya, dan Muhammad. D. Musa, Yahya, Isa, Soleh, dan Muhammad. Jawabannya adalah B. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ataupun rasul ulul azmi. 12. Nama-nama hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya ada Al-Qiyamah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Masyar, Yaumul Jaza, Yaumul Ba'as. Nama lain hari akhir yang artinya manusia dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas dan tidak terbatas adalah A. Yaumul Qiyamah dan Yaumul Hisab, B. Yaumul Mizan dan Yaumul Ba'as, C. Yaumul Ba'as dan Yaumul Masyar, D. Yaumul Masyar dan Yaumul Jaza. Jawabannya adalah C. Yaumul Ba'as dan Yaumul Mahsyar. Kita artikan dulu bersama-sama ya sambil kita mendalami materi tentang hari akhir. Yaumul Qiyamah artinya hari kehancuran, hari kiamat. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal manusia. Nomor 3, Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal manusia. Nomor 4, Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan. 6, Yaumul Ba'as artinya hari dibangkitkan dari kubur. 13, perhatikan pernyataan berikut. Dalam pemerintahannya bla bla bla. Dari kisah di atas, keberhasilan Khulafah Utsman bin Affan ditunjukkan oleh nomor yang ditanyakan Utsman bin Affan. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Kita analisis bersama-sama ya sambil belajar. Nomor 1, dalam pemerintahannya beliau berhasil merampas kaum munafik dan nabi palsu pimpinan Musailamah Al-Kadzab, memerangi orang-orang yang murtad ya. Nah, ini adalah keberhasilan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2, dalam pemerintahannya yang cukup lama beliau berhasil menyebarkan Islam sampai ke kerajaan Persia. Beliau juga menentukan kalender Islam atau tahun Hijriah. Siapakah beliau? Nah, nomor 2 itu sahabat Umar bin Khattab. Nomor 3, dalam pemerintahannya beliau berhasil membukukan Mashaf Al-Quran. Nah, nomor 3 ini merupakan sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Nomor 4, dalam pemerintahannya beliau berhasil memerangi kaum Khawarij. Nah, ini keberhasilan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. Nomor 3, Khalifah Utsman bin Affan dalam pemerintahannya berhasil membukukan Mashaf Al-Quran. 14, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan di atas yang merupakan pengertian sifat jaiz sebagai rasul ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4.
Kita analisis bersama-sama. Satu, laki-laki dewasa yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini, masih umum ya, bukan. Dua, laki-laki dewasa yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Ini pengertian dari nabi. Tiga, laki-laki dewasa yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Nomor tiga merupakan pengertian dari Rasul. Empat, hidup seperti kebanyakan manusia yaitu makan, minum, bekerja, dan berkeluarga. Nah, ini sifat jaiz bagi Rasul. Ada satu sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat aradul basyariyah, bahwa Rasul juga sama halnya seperti manusia biasa, ya. Hidup seperti manusia kebanyakan, yaitu memerlukan makanan, minuman, istirahat, bekerja, berkeluarga, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah D, nomor 4. 15. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Perilaku yang mencerminkan sikap sederhana terdapat pada nomor, kita analisis bersama-sama. 1. Memberikan kebebasan beribadah kepada teman yang berbeda agama. Ini nomor 1 ini merupakan pengertian dari toleransi. Nomor 2, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit. Nah, ini merupakan pengertian dari simpati. Simpati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Merasa kasihan atau simpati. Nomor 3, membantu ibu membersihkan rumah tanpa meminta imbalan. Nomor 3 ini merupakan pengertian contoh perilaku ikhlas. Ikhlas dalam membantu menolong orang lain. Nomor 4, membeli kebutuhan hidup seperlunya dan tidak berlebihan. Nah, ini nomor 4 ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sikap sederhana. Jadi jawabannya adalah D, 4. Membeli kebutuhan hidup seperlunya dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap sederhana. 16. Amati pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk mukjizat Nabi Musa alaihissalam terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Kita amati bersama-sama ya. Satu, melalui tongkatnya mampu membelah lautan dan melahap habis ular-ular tukang sihir. Itu merupakan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Ini mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Nomor 3, mampu membelah bulan dengan telunjuk tangannya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nomor 4, tidak hangus dibakar api. Ini mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nomor 16 jawabannya adalah A, nomor 1. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam salah satunya adalah tongkatnya mampu membelah lautan dan melahap habis ular-ular tukang sihir. 17. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Hijrah karena perintah Allah. B. Bersama dengan kaum Ansor mendirikan masjid. C. Kaum muslimin kehilangan rasa aman dari kaum kafir Quraisy. 4. Menepati perjanjian Aqabah pertama. Dari pernyataan di atas yang merupakan terjadinya hijrah terdapat pada nomor. Nah, yang mana coba kira-kira ya? Jawabannya adalah B, nomor 1 dan nomor 3. Jadi alasan Nabi beserta kaumnya yang beriman berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah karena perintah Allah dan juga kaum muslimin kehilangan rasa aman dari kaum kafir Quraisy. 18. Perhatikan beberapa kisah berikut. Dari kisah di atas, sikap yang benar dalam menerima takdir terdapat pada nomor A. Ibu Tiara berharap kelahiran anaknya yang kedua seorang perempuan, tetapi ketika lahir ternyata seorang laki-laki. Salah ya. Kedua, Ibu Masyita menerima dengan sabar dan ikhlas bahwa suaminya telah meninggal dunia karena musibah kecelakaan. Ini betul, menerima takdir. Nomor 3, coba Pak Koko yang miskin dan serba kekurangan, ia bekerja setiap saat sehingga lupa untuk beribadah. Ini bukan ya. Nomor 3, salah. Nomor 4, Pak Johan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah karena musibah penipuan. Ia kemudian enggan untuk berbisnis lagi. Ini juga salah ya. Ini namanya putus asa, tidak boleh. Jadi yang
mencerminkan sikap yang benar dalam menerima takdir Allah adalah nomor B. Nomor 2, Ibu Masyita menerima dengan sabar dan ikhlas bahwa suaminya telah meninggal dunia karena musibah kecelakaan. 19. Bapak Ahmad dan Ibu Zainab memiliki 5 orang anak, yaitu Jajang, Enung, Kamar, Rifa, dan Rizki. Pada bulan Ramadan, Bapak Ahmad dan keluarganya membayar zakat fitrah berupa beras sesuai syariat Islam per jiwa 2,5 kg. Maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh keluarga Bapak Ahmad adalah sebanyak A 10 kilo, B 12 kilo, 5, C 15 kg, D 17,5 kg. Jadi rumusnya tinggal kita kalikan saja. Berarti jumlahnya anaknya ada 5, Bapak Ahmad plus Ibu Jenab. Jadi 7 jiwa, 7 orang, 7 jiwa. Berarti 7 kali 2,5 kg sama dengan 17,5 kg. Nomor 19 jawabannya D, 17,5 kg. 20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk takdir mubrom terdapat pada nomor, kita analisis bersama-sama ya. Nomor 1, Zahra merasa bahagia atas prestasinya menjadi juara 1 lomba pidato tingkat kecamatan karena gigih berlatih. 2, Bapak Haji Syukur bersyukur atas kesembuhan anaknya dari sakit demam berdarah. 3, tim dokter berhasil menemukan obat penyakit TBC selama 3 tahun. 4. Pak Somad meninggal dunia di usia 63 tahun setelah dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Jadi jawabannya adalah D. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Nomor D ini merupakan contoh kejadian yang tidak bisa kita ubah, yaitu kematian. Kalau sudah meninggal, kita tidak bisa merubahnya lagi, sudah meninggal. Untuk nomor 1, 2, 3 merupakan contoh dari takdir mu'allaq, adalah masih bisa diupayakan, diikhtiarkan untuk diubah dengan cara usaha dan doa. Nomor 21, perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Lanjutan ayat berikutnya adalah A. Min syarri ma khalaq. B. Qul a'udzu birabbil falaq. C. Wa min syarri hasidin idza hasad. D. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Jawabannya adalah wa min syarrin nafasyati fil 'uqad. Jawabannya adalah D. Ini Quran surah Al-Falaq. Nomor 22, perhatikan beberapa isi pokok kandungan ayat Al-Quran berikut ini. Yang termasuk isi kandungan surat Al-Kafirun ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1, B2, C3, D4. Mari kita analisis bersama-sama ya. 1. Tidak ada toleransi dalam hal ibadah dan akidah. Betul, ini yang betul ya. Ini Quran surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi dalam hal ibadah dan akidah ya. Nomor 2, gambaran para pendusta yaitu mereka yang menghardik anak yatim dan menelantarkannya. Nomor 2 ini adalah kandungan dari surat Al-Maun. Al-Maunnya di kelas 5 ada Al-Maun. Nomor 3, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya. Nomor 3 ini condong kepada surat Al-Falaq. Al-Falaq. Nomor 4, perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Nomor 4 ini Quran surah At-Tin. Ya, Quran surah At-Tin. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 1. Surat Al-Kafirun berisikan tentang tidak ada toleransi dalam hal ibadah dan akidah. Dan juga toleransi kepada umat yang lain dalam hal-hal ataupun bidang yang lainnya, kecuali dalam hal ibadah dan akidah. Nomor 23, perhatikan arti penggalan surat Al-Maidah ayat 2 berikut. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Arti penggalan ayat di atas yang tepat adalah A. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. B. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
C. Wa raditu lakumul Islama dina. D. Innallaha syadidul iqab. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kalau yang A itu perintah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Kalau yang C, dan saya ridho dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agamamu. D-nya innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat, amat pedih siksaannya. Nomor 24, perhatikan arti penggalan ayat Al-Quran berikut. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Arti penggalan ayat di atas yang tepat adalah A. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. B. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. C. Wa raditu lakumul Islam madina. D. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmantu 'alaikum ni'mati. Yang benar jawabannya adalah C. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan tersebut yang merupakan kaum muhajirin ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Mari kita analisis bersama-sama. 1. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan iman dan agama mereka. Betul, ini nomor 1 adalah pengertian dari kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin orang-orang atau pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan iman dan agama mereka. Betul ya. Coba kita cerita nomor 2 apa? Kaum penyembah berhala yang diutus kepada mereka seorang nabi bernama Nabi Saleh. Ini mah kaum Samud ya, kaum Samud. Kaum Samud. Nomor 3, para penduduk Madinah dari Bani Aus dan Khazraj yang bersumpah setia untuk menolong Rasulullah dan kaum muslim Mekah. Nah, ini merupakan kaum Ansor, kaum yang menolong Rasul dan juga kaum muslimin dari Mekah. Kaum Ansor. Nomor 4, golongan dari Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam serta bersedia untuk membantu serta mengikuti segala petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Nomor 4 adalah kaumnya Nabi Isa. Nama kaumnya adalah kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.